Alhamdulillah, Rabbil alamin. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Selanjutnya sholawat beserta salam senantiasa kita aturkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Judul yang akan kita bahas di siang hari yang berbahagia ini yaitu implementasi nilai-nilai ibadah haji dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Kita semuanya, siapapun itu, baik besar maupun kecil, baik tua maupun muda, pasti semua kita sudah tahu apa yang disebut dengan ibadah haji. Coba kita lihat, ma'asyiral muslimin, apa yang dimaksud dengan haji? Kalau kita artikan secara bahasa, yaitu tujuan atau mengunjungi sesuatu. Lalu kita lihat, kalau kita terjemahkan menurut istilah, ibadah haji adalah sengaja untuk mengunjungi tempat tertentu pada waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah tertentu. Ini yang dimaksud dengan ibadah haji secara makna. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang berbahagia. Allah telah menciptakan kita lengkap dengan akal dan pikiran kita. Tentunya tidak sia-sialah Allah menciptakan akal dan pikiran kita kalau seandainya segala sesuatu ibadah yang Allah tetapkan untuk kita kerjakan, kita ambil makna dari ibadah tersebut. Ma'asyiral muslimin, kita perhatikan dari ibadah haji dan umrah ini banyak sekali rukun-rukun ibadah haji yang bisa kita laksanakan saat di tanah suci. Lalu pernahkah kita berpikir setiap ibadah rukun daripada haji dan umrah itu apa yang bisa kita bawa pulang ke tanah air? Mungkin bagi kita yang belum sampai ke tanah suci itu, kita tahu apa-apa saja rukun dan sunnah yang dilaksanakan saat melaksanakan haji dan umrah. Tentunya bisa kita implementasikan pengetahuan kita tersebut terhadap kehidupan kita sehari-hari. Dan juga beruntunglah bagi kita yang sudah sampai ke tanah suci Mekah dan Madinah sana, mengerjakan ibadah umrah, mengerjakan ibadah haji, ketika pulang ke tanah air mendapat gelar Pak Haji, Ibu Hajjah, alhamdulillah, dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita sampai ke tanah suci, kita bisa melaksanakan ibadah haji. Tentunya kita lebih bisa lagi mempraktekkan kehidupan kita saat di sana ketika kita sampai di tanah air. Namun sayang, 1000 kali sayang, banyak sekali di antara kita hari ini yang kita mengetahui seperti apa ibadah haji tersebut,
Mungkin kita tahu melewati buku, kita tahu melalui lisan daripada seseorang mengetahuinya. Atau tentunya kita mengetahui langsung, kita perbuat langsung saat di tanah suci. Banyak sekali rukun haji yang kita kerjakan di sana, namun tidak berbekas di dalam kehidupan kita. Tentunya inilah tanda-tanda manusia yang tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya penampakan daripada mabrurnya haji kita itu terlihat dari kehidupan kita sehari-hari, ma'asyiral muslimin. Tentunya bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai ibadah haji itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang dahulunya mungkin perkataan kita masih kasar, ketika kita pulang ke tanah air, tentunya omongan kita, perkataan kita tentunya semakin lembut. Yang dahulunya mungkin tidak pernah keluar kalimat nasihat dari lisan kita. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil saat di tanah suci. Kita bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Inilah dia implementasi yang kita bawa saat kita pulang ke tanah air. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Begitu banyak sekali makna dari pelaksanaan ibadah haji ini yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, yang tentunya kalau seandainya kita terapkan makna tersebut, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat apa-apa saja makna yang bisa kita tarik daripada pelaksanaan ibadah haji tersebut. Dalam kesempatan ini kita akan mengurai sedikit hikmah yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita di tanah suci Mekah Madinah sana. Kita bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita di tanah air. Apa dia? Yang pertama, maknanya atau hikmahnya adalah akan terjalin ukhuwah Islamiyah yang kuat. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia, kita lihat ketika kita di tanah air sana, kita saling tidak kenal. Kita saling tidak mengetahui siapa mereka, dari negara mereka berada, siapa nama mereka, berapa umurnya kita sendiri tidak tahu. Namun kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tanah suci sana. Untuk apa? Lita'arafu, saling kenal kita di sana, menjalin ukhuwah Islamiyah kita saat di sana. Di sanalah akan terjalin ukhuwah, dan tentunya ketika ukhuwah Islamiyah itu terjalin, Allah akan panjangkan rezeki kita, Allah akan panjangkan usia kita. Kenapa? Karena ini adalah salah satu hikmah daripada menjalin ukhuwah itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menjalin ukhuwah di sana? Tentunya saat di tanah suci sana, ma'asyiral muslimin, kita melihat semua kita tidak akan terlihat siapa kaya, siapa miskin, siapa rakyat jelata, siapa yang memiliki pangkat dan jabatan. Siapapun dia, semuanya memakai pakaian umroh, memakai pakaian ihram, tidak berjahit, ma'asyiral muslimin. Artinya mengingatkan kita bahwasanya itulah kain kafan yang akan kita pakai saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Presidenkah kita? Seperti itu pakaian kita. Rakyat jelata pun kita. Seperti itulah pakaian yang akan kita pakai. Tidak ada bedanya, ma'asyiral muslimin. Mentang-mentang kita kaya, kita pakai sutra di sana, kita pakai pakaian yang hebat, pakaian yang mahal karena jabatan kita tinggi, tidak. Sama semua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin. Apa yang membedakan kita di hadapan Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan kekayaan kita yang hebat di mata Allah, bukan pangkat dan kedudukan kita yang tinggi di hadapan Allah. Apa yang membuat kita tinggi, apa yang membuat kita mulia di hadapan Allah? Tentunya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membuat kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hadapan manusia, setinggi apapun kita, kalau seandainya Allah akan merendahkan kita, maka kita akan terpelosok ke jurang kehinaan. Namun seperti apa manusia menilai kita? Karena kita orang tidak berada, karena kita orang yang tidak memiliki apa-apa, namun Allah mengangkat derajat kita. Maka di hadapan Allah, kita manusia yang mulia, mengalahkan
siapapun itu yang memiliki pangkat yang tinggi, sekalipun presiden. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Ini makna yang pertama. Yang kedua, apa dia? Yaitu belajar dari perjuangan Siti Hajar dalam mencari air, mencari makan untuk putra tercintanya, yaitu Ismail. Kita lihat ma'asyiral muslimin, artinya ketika berlari Siti Hajar dari Safa dan Marwah, baru dia mendapatkan hasil, yaitu berupa air Zam-Zam yang hingga detik ini belum kering, ma'asyiral muslimin. Artinya apa? Kata Allah, kalau seandainya engkau ingin berhasil, engkau ingin sukses di dalam kehidupanmu, berusahalah sebaik mungkin. Jangan berpangku tangan, jangan bermalas-malasan, berbuatlah sebaiknya, kejar duniaku, kata Allah. Allah menyuruh kita bekerja. Allah menyuruh kita berusaha, bukan bermalas-malasan. Allah suruh pagi itu bangun, sembah aku, lalu bertebaran kalian di muka bumi, kata Allah. Fa iza qudiyatus sholatu fantasiru fil ardh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan apabila engkau telah menyembahku, kata Allah, fantasiru fil ardh. Bertebaran kalian ke muka bumi. Yang di kantor pergi ke kantor, yang di sawah pergi ke sawah, yang di ladang silahkan ke ladang, yang di pasar mencari rezeki silahkan ke pasar. Untuk apa? Mencari nikmat yang Allah sediakan, mencari anugerah yang sudah Allah persiapkan buat kita. Artinya Allah tidak menyuruh kita bermalas-malasan, Allah tidak menyuruh kita untuk berpangku tangan, ma'asyiral muslimin. Inilah makna yang bisa kita ambil dari perjuangan Siti Hajar ini. Ini makna yang kedua. Yang ketiga, yaitu kita lihat, ma'asyiral muslimin, ibadah melontar jumroh. Kita lihat sejarah daripada melontar jumroh itu, apa yang dilontar sebenarnya, ma'asyiral muslimin. Yang dilontarkan itu adalah syaitan. Yang dilontar itu adalah batu yang kita pegang, kita lontarkan kepada tiang. Yang kita lihat tiang tersebut, tembok tersebut adalah syaitan. Kita lontar di sana, artinya apa? Kita menandakan bahwasanya seluruh sifat syaitan yang ada di diri kita, kita buang. Seluruh sifat laknatullah yang bisa melaknat kita limparkan. Seluruh sifat kebinatangan yang ada di diri kita jatuhkan, kita campakkan. Inilah makna yang terbesar daripada melontar jumroh itu, ma'asyiral muslimin. Namun sayang, 1000 kali sayang, ma'asyiral muslimin, kita tahu kalau perbuatan kita ini adalah perbuatan jahat, perbuatan kita ini adalah perbuatan sesat, perbuatan kita ini perbuatan mungkar, namun masih kita kerjakan. Sekecil apapun perbuatan mungkar itu, kalau seandainya tidak kita buang, maka dia akan menjadi besar, ma'asyiral muslimin. Itulah dia, kita lempar, kita buang seluruh sifat kebinatangan, sifat kesetanan, sifat apapun itu yang membuat kita jauh dari Allah. Lemparkan, buangkan, jauhkan. Inilah makna yang paling besar saat melontar jumroh. Namun banyak sekali di antara kita tahu perbuatan itu adalah perbuatan dibenci oleh Allah. Perbuatan tersebut perbuatan yang sangat dilarang, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita kerjakan. Banyak sekali. Atau mungkin kemaksiatan itu ada di dalam diri kita, atau mungkin bahkan ada di dalam keluarga kita dan rumah tangga kita. Banyak sekali perbuatan syaitan yang hari ini ada di dalam rumah tangga kita. Apa dia? Kita lihat, ma'asyiral muslimin, ketika kita di jalan-jalanan sana, banyak sekali putri-putri kita, mungkin cucu-cucu perempuan kita, mereka keluar memamerkan aurat mereka, tidak pernah menutup aurat mereka. Dengan bangga mereka mempertontonkan aurat mereka. Ma'asyiral muslimin, itu adalah kemaksiatan, ma'asyiral muslimin. Itu adalah kemaksiatan yang akan kita pertanggungjawabkan saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala besok. Kalau hari ini kita belum bisa berubah dengan hal itu, maka jangan pernah kita merasa, jangan pernah kita berpikir, jangan pernah kita meminta doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menangis kita minta Allah kabulkan, namun kemaksiatan itu ada di dalam rumah tangga kita. Bagaimana Allah akan kabulkan permintaan kita? Jauhkan diri kita dari segala kemaksiatan itu. Sekecil apapun kemaksiatan itu, jauhkan. Berusaha kita sekuat tenaga. Apalagi yang membuka aurat itu adalah putri-putri kita. Yang membuka aurat itu adalah istri kita. Kita punya power, ma'asyiral muslimin.
Kita bisa merubahnya. Kenapa? Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan saat di dunia ini. Masyaallah muslimin, sedang jemaah Jumat yang berbahagia. Yang keempat, yang bisa kita ambil hikmah, makna dari pelaksanaan ibadah haji tersebut, yaitu ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah. Kita lihat masyaallah muslimin, seperti apa mereka saudara-saudara kita itu melaksanakan haji, melaksanakan tawaf di sana. Ketika mereka mengelilingi Ka'bah, lisan mereka mengucapkan nama Allah, lisan mereka bermohon kepada Allah, lisan mereka meminta kepada Allah. Inilah yang harus kita contohkan ketika kita pulang ke tanah air. Jangan pernah lupakan Allah, jangan pernah kita jauh dari Allah. Karena sesungguhnya ketika kita jauh dari Allah, maka tentunya Allah juga akan jauh dari kita. Ketika Allah jauh dari kita, jangan pernah kita berharap segala permohonan kita, permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak sekali bisa belajar dari sejarah-sejarah terdahulu ma'asyiral muslimin. Coba kita lihat bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana perjuangannya tidak terbakar oleh api. Kenapa? Karena Allah bersamanya. Tidak terbakar ma'asyiral muslimin. Kenapa Allah bersamanya? Qulna ya nara kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, kata Allah. Artinya, ketika kita dekat dengan Allah, sebesar apapun masalah kita akan Allah selesaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar terhadap masalah kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Makanya hari ini saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kesulitan-kesulitan di antara kita. Mungkin sudah sekian puluh tahun tinggal di sini, masih ngontrak, pekerjaan belum jelas. Kita introspeksi diri kita ma'asyiral muslimin. Mungkin kita jauh dari Allah, mungkin kita tidak mengikuti syariat Allah, mungkin kita senantiasa lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah tidak dekat dengan kita. Ketika Allah tidak dekat dengan kita, jangan pernah berharap doa kita akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita dekat dengan Allah, insya Allah apapun itu akan terselesaikan. Kenapa? Karena ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia makna dari pelaksanaan ibadah haji. Banyak sekali makna-makna yang lain yang belum bisa kita sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan yang telah kita sampaikan tadi bisa kita realisasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita, dan tentunya mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang terbaik, manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Karena kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bukan manusia yang banyak salatnya, bukan manusia yang sering ibadah haji dan umrohnya, bukan manusia yang banyak sedekahnya, bukan manusia yang banyak puasanya. Namun sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa menjadikan dirinya bermanfaat buat orang lain. Inilah dia manusia yang terbaik, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqtadiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.